Halo teman-teman semua. Kali ini kita bakal sedikit bahas tentang yang namanya WordPress. Mungkin teman-teman udah tahu nih apa itu WordPress. WordPress itu adalah sebuah content management system yang dimana teman-teman bisa membuat website, baik itu website profile, kemudian website untuk akademik, untuk kemudian website untuk e-commerce dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan WordPress teman-teman udah bisa nih membuat apa aja yang teman-teman mau. Cuma ya ada keterbatasan-keterbatasan yang harus dilakukan ketika menggunakan WordPress. Oke, what is WordPress? Apa itu WordPress? Tentunya teman-teman yang sekarang lihat tutorial ini pastinya lagi bertanya-tanya, apa itu WordPress? Kemudian untuk apa sih fungsinya? Why WordPress? Kemudian untuk apa sih WordPress ini? Terus keuntungannya apa sih saya belajar WordPress? Apa sih saya menggunakan WordPress? Apakah keuntungannya besar? Apa cuma ya gitu-gitu aja? Oke, di video ini nanti kita akan bahas mengenai apa sih WordPress itu, pentingnya buat apa WordPress itu, terus untuk membuat apa WordPress itu, dan keunggulan beserta kelemahannya nanti kita akan bahas tuntas di video ini. Oke, why? What is WordPress? Apa itu WordPress? Tentu Anda sedang bertanya-tanya. Anda bertanya-tanya. Oke, WordPress adalah platform digital content management system untuk membuat website yang paling banyak dipakai oleh blogger di seluruh Indonesia. Nah, dulu tuh WordPress itu dibuat untuk membuat sebuah blogger. Jadi WordPress itu dibuat untuk kita berbagi cerita, berbagi postingan dan lain sebagainya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini di wordpress.com. Jadi WordPress itu untuk berbagi cerita dan lain sebagainya. Sama halnya kalau teman-teman sudah pernah atau tahu dengan yang namanya blogger. Nah, WordPress itu dibuat untuk menyaingi dari blogger si punyanya Google. Cuma kalau WordPress bukan punyanya Google. WordPress itu dibuat, nah ini contohnya, ini contoh WordPress. Jadi kalau dulu kan zamannya sharing tutorial, sharing cerita, cerpen dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dibuat di WordPress atau enggak blogger. Oke, next. Tapi sekarang WordPress tidak hanya untuk website berita atau website blog personal, tetapi sekarang WordPress menjelma menjadi content management system yang sangat-sangat besar. Dalam artian sekarang dengan WordPress kita bisa membuat yang namanya e-commerce. Dengan WordPress kita bisa membuat yang namanya website akademik, website sekolah. Dengan WordPress kita bisa membuat yang namanya lain sebagainya, tergantung kita mau custom sebagai apa, karena ada perbedaan antara wordpress.com dan wordpress.org. Kalau wordpress.com kita membuat ya personal blog kayak gitu, tapi kalau kita menggunakan wordpress org yang ini, kita bisa melakukan customisasi baik dari segi database, kemudian segi plugin dan juga dari segi fitur kayak gitu. Kenapa? Karena di sini kita diberi keleluasan akses untuk merubah segalanya. Oke, lanjut. Perlu Anda ketahui, WordPress merupakan content management system yang sangat fleksibel. Nah, yang tadi kita sebutkan tadi fleksibel dalam artian dia bisa menyesuaikan tergantung dari kita mau buat seperti apa. Nah, caranya gimana? Nanti kita bahas. Karena WordPress juga open source. Nah, ini yang paling terpenting, open source free. Teman-teman bisa menggunakan WordPress dengan gratis. Sehingga sangat mudah untuk mendapatkan update dan menginstal banyak plugin atau tema di platform ini. Oke. Yang pertama, keunggulan ketika kita menggunakan WordPress adalah proses instalasinya yang mudah. Itu. Yang kedua adalah fiturnya open source. Jadi tidak ada lisensi premium untuk kita menggunakan WordPress. Yang ketiga adalah terdapat plugin-plugin yang nantinya bisa mempermudah kita dalam mengelola situs kita. Dan yang keempat adalah tema. Temanya di mana kita bisa mengintegrasikan tema yang udah dibuat sama developer lain, kemudian kita pakai di WordPress ini. Yang pastinya ya yang support ke WordPress itu sendiri kayak gitu. Nah,
Apa sih open source itu? Open source itu adalah proyek yang dibuat secara terbuka atau gratis. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakannya, teman-teman tidak harus mengeluarkan rogoh atau mengeluarkan uang, tetapi itu dibuat dengan lisensi gratis dan bisa disebarluaskan dan bisa dimodifikasi kayak gitu. Kemudian lanjut update. Ini setelah open source free gratis lisensinya, teman-teman juga bakal mendapatkan update terus-terusan dari si WordPress. Jadi kalau misalnya WordPress update versi, teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis kayak gitu. Jadi nggak usah bayar lagi. Jadi ketika ada perbaikan bug, update bug dan lain sebagainya, teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis. Kemudian menginstal banyak plugin. Oke, nah di plugin ini teman-teman bisa mengkustomisasi website teman-teman mau dibuat seperti apa, website akademika, website e-commerce kah, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman harus jago memilah atau memilih plugin mana yang baik untuk WordPress teman-teman atau website teman-teman, karena plugin ini nantinya yang bisa ngerancang nih website kita akan lari kemana, akan jadi seperti apa kayak gitu. Kemudian tema juga teman-teman bisa menggunakan tema WordPress itu baik yang baik yang gratis maupun yang berbayar. Jadi teman-teman bisa pilih aja mau tema yang gratis atau berbayar. Kalau yang gratis mungkin temanya jelek-jelek kayak gitu. Kalau yang berbayar temanya bagus-bagus. Teman-teman tinggal pilih aja mau yang gratis atau yang berbayar. Nah, teman-teman bisa cari untuk tema WordPress itu banyak sekali. Kalau teman-teman jago ya teman-teman bisa bikin temanya sendiri karena proyeknya open source. Jadi teman-teman bisa bikin tema sendiri. Yang penting teman-teman ngikutin alur dari pengkodingan dari si WordPress ini buat yang jago tentang coding. Nah, WordPress ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP atau PHP. Jadi teman-teman kalau yang udah biasa PHP, HTML, CSS, JavaScript, kayaknya bakal lebih mudah deh jadi developer si WordPress ini. Oke, next. Dengan platform WordPress, Anda akan dengan mudah membuat website seperti company profile, website toko online, website marketplace, dan masih banyak lagi dengan hanya menginstal tema yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya tinggal menyesuaikan tampilan tema dengan menginstal plugin yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, jadi itulah kelebihan, kegunaan, dan kenapa menggunakan WordPress. Nah, selebihnya kita akan lanjut di video berikutnya untuk teknikal atau belajar secara langsung menginstal WordPress, menginstal tema, menginstal plugin, dan lain sebagainya. Maka dari itu, like dan subscribe video ini, dan next untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih.